Cerita Habib ini tidak pernah ada di dalam sejarah, kecuali dulu menjadi Utsman Yahya itu menjadi muftinya Belanda. Habib Utsman pengkhianat atau pejuang? Pengkhianat. Pengkhianat atau pejuang? Pengkhianat bangsa. Pengkhianat atau pejuang? Itu pengkhianat besar. Yang mengharamkan kita melawan Belanda justru itu Habib, yang jelas itu tertulis dalam sejarah. Nggak ada fatwa Habib Utsman yang mengharamkan jihad, nggak ada, ya ikhwan. Jadi jangan terlalu naif, ditambah-tambahin, didramatisir, seolah-olah Habib Utsman nih dekat sama Belanda, dibayar Belanda, antek Belanda, fitnah. Bahkan Habib Utsman selama jadi mufti nggak mau terima gaji dari Belanda. Itu aja udah menunjukkan sikap, saudara, ihtiyat, wara'. Nggak mau makan duit dari Belanda. Lalu kenapa jabatan muftinya diterima? Lihifdil ummah, liriayatil ummah, untuk menjaga maslahat umat Islam. Ba'lawi kalau bagi saya bukan turunan Nabi, karena dari filologi jelas ya. Kemudian dari historik jelas, juga DNA yang terakhir itu. Jadi saya tidak percaya. Di tubuh Anda mengalir darah Rasulullah, ya. Di dalam tubuh saya mengalir darah Rasulullah. Kenapa? Iri. Bahwasanya Ba'lawi nasabnya terputus, walaupun sedunia ngakuin, gua kagak bakal ngakuin. Lagian siapa yang minta pengakuan lu? Segala sesuatu yang jelas kalau diperdebatkan menjadi nggak jelas. Tidak ada manusia menjadi sesat setelah dia tadi itu tahu kebenaran, kecuali karena banyak debat. Nanti sholat diperdebatkan. Kesesatan itu terjadi setelah jelas karena banyak debat. Habib itu meskipun mabuk, berzina, itu jangan dimarahi, karena kalau Habib itu pasti masuk surga. Aduh, dari mana? Dan ini tidak ada yang menjawab bahwa ini tidak benar gitu. Tidak ada Habib yang menjawab gitu, bahwa ini loh yang dikatakan. Tidak ada tuh yang menjawab. Orang mengatakan Habib itu kalau berzina, Habib kalau minum minuman keras dia masih suci. Cari siapa? Habib siapa yang ngomong? Makanya kalau ngomong tuh kalau ada Habib mabuk, berbuat dosa, judi, itu masuk surga. Makanya saya tanya, siapa Habibnya? Hah? Di mana? Kapan dia ngomong? Kalau memang ada Habib yang ngomong begitu, saya yang bantai dia. Orang-orang yang memfitnah Ba'lawi, memfitnah Habaib, jangan sembarangan kalian katakan kalau kami didoktrin sejelek itu oleh orang-orang tua kami. Dusta kalian. Kuliyo berdaqiqah kullallah makanuhu jannah. Habib sorgo kabeh. Habib sorgo kabeh. Untuk jaminan masuk surga selama nasabnya itu benar, maka insya Allah dia tidak akan meninggal kecuali husnul khatimah. Semaksiat apapun, sesesat apapun. Saya kemudian tersinggung dari itu ketika peran ulama-ulama Indonesia dan para pejuang Indonesia itu diremehkan. Ketika tanggal 17 Agustus Soekarno membacakan teks proklamasi mendeklarasi daripada kemerdekaan Indonesia, beliau di hari Jumat itu, ba'da Jumat beliau fatwakan, sekarang saya fatwakan setiap tanggal 17 Agustus wajib pasang bendera merah putih di rumah-rumah kalian. Siapa yang nyuruh? Itu fatwa Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Bung Karno pulang dari Dalat, dijanjikan kemerdekaan, lalu terjadi sini tarik-menarik antara pejuang. Diculik oleh pemuda itu, nggak ketemu Habib siapa, diculik, dibawa ke Rengas Dengklok. Pokoknya merdeka sekarang, kata Bung Karno, ntar dulu. Bendera merah putih, siapa yang memberikan instruksi kepada Bung Karno untuk membuat bendera merah putih sebagai bendera Indonesia? Itu adalah fatwa Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri Palu Al-Khairat. Laksamana Maeda itu yang minta Bung Karno, Bung, kalau Anda mau rapat untuk merumuskan proklamasi besok pagi, di rumah saya aja. Bukan Habib, nggak ada Habib. Indonesia ini merdeka berkat perjuangan para habaib, berkat perjuangan para habaib. Tapi kemerdekaan bangsa ini adalah hasil perjuangan habaib, hasil perjuangan habaib. Indonesia merdeka berkat perjuangan para habaib, berkat perjuangan para habaib. Jadi Anda jangan berpikir, ini habaib di Indonesia jasanya apa? Banyak, itu yang baru kecatat. Rasanya nggak ada tuh Habib-Habib waktu itu. Saya nggak tahu ya Habib siapa ya yang ikut-ikut begitu itu. Berjuang kemerdekaan Indonesia itu. Berjuang kemerdekaan Indonesia itu. Yang namanya terkenal ya. Jepang lebih banyak membantu daripada Habib. Kalau Jepang tuh memfasilitasi kemerdekaan itu sejak awal masuk. Minta agar lawan tuh Belanda karena kita bangsa Asia, bangsa yang sama dengan mereka. Kan itu Jepang. Indonesia ini jadi aman, jadi merdeka, jadi makmur itu karena kenapa? Karena ala tariqatil habaib. Karena ala tariqatil habaib. Pada waktu berkumpulnya para ulama
untuk menentukan bendera Indonesia ini yang pantas berwarna apa. Maka Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Idrus ini membuka kitab Sahih Bukhari, mengutip sabda Nabi, kemudian memberikan keputusan yang disepakatin oleh para ulama. Bendera Indonesia ini adalah merah putih. Tapi siapa yang berjuang? Siapa yang berdarah-darah? Siapa yang mati-matian merdekakan negeri, saudara? Mereka habaib, mereka habaib. Iya, itu yang saya rasakan. Saya merasa terpukul tuh marwah kebangsaan saya itu. Marwah bahwa nenek saya dilecehkan. Dianggap pemimpin-pemimpin saya, guru-guru saya, kiai-kiai saya dianggap kepalanya tuh di bawah Habib gila sekalipun katanya. Kan Habib gila, Bu. Kalau turun Nabi gila sekalipun enggak apa-apa itu masuk surga, kan gitu. Bahwa seorang Habib yang gila itu lebih utama daripada ulama amilin. Seorang Habib yang gila itu lebih utama daripada ulama amilin. Jangan membuat kasta-kasta di dalam keberagaman. Yang satu lebih mulia, yang satu berhak masuk surga, yang satu masuk neraka. Itu tidak boleh. Dalam keberagaman itu sama di depan Allah. Takwanya aja. Kenapa kaki Habib yang nakal? Kenapa kaki Habib yang narkoba, yang maksiat, yang nakal, yang kotor dibandingkan kepala kiai yang pakai sorban masih lebih mulia? Kenapa kaki Habib yang maksiat tersebut? Yang tidak percaya kepada habaib, ya kafir hukum. Yang tidak percaya kepada habaib, ya kafir hukum. Wah, itu doktrin itu. Ya sudah, terserah. Saya ngajak yang baik. Ente mau katakan doktrin atau apa? Oh, nanti kamu akan menjadi budak-budak, jongos-jongos. Nah, yang khurafat-khurafat itu menurut saya harus diakhiri. Karena menimbulkan fitnah kan. Fitnahnya apa? Misalnya itu mendirikan kuburan-kuburan itu karena si Habib itu yang mendirikan kuburan-kuburan itu sebelumnya pernah berfatwa bahwa Habib itu meskipun sudah mati mendatangkan uang. Habib Lutfi sudah meresmikan tambang duit baru. Makam ini bisa menghasilkan duit bagi kaum Ba'alawi. Sadarlah wahai kaum pribumi, kalian sedang dijajah ideologinya. Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallam. Lihatlah gaya si Lutfi. Beliau terkenal sebagai pemalsu makam keramat yang ada di seluruh Indonesia. Dengan bermodalkan penampilan dan cerita dongeng serta mengaku cucu Nabi, maka uang akan datang dengan sendirinya. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Amin. Dan gitu kan, itu kan fatwanya waktu itu agar orang menyembah. Lah, kok ujung-ujungnya lalu membuat kuburan agar orang bersedekah di situ? Kan tidak benar. Kok ujung-ujungnya lalu membuat kuburan agar orang bersedekah di situ? Kan tidak benar. Orang bersedekah agar ini dianggap Habib keramat. Alap-alap Mataram mulai bergerak untuk membasmi makam-makam Habib yang mendompleng nama leluhur Mataram. Kita putuskan, Bapak berdua ikhlas gak ini kita eksekusi? Namanya, misalnya kita tutup. Kalau yang Habib Umar. Habib Umar, ya kalau yang Habib Umar monggo. Ridho ya? Ridho kalau saya. Ridho ya? Saya anu Ridho. Oke. Gimana Pak? Siapapun yang mengacak-acak bumi Mataram, ini Mataram, ini Nusantara, jangan main-main sama leluhur. Bismillah ya Pak ya. Habib Umar bin siapa nggak ada. Kalau mereka mengatakan sejarah lalu tidak ada tindak pidananya, tetapi kalau sengaja memalsukan sejarah itu namanya berita bohong. Tidak boleh. Ada pasalnya? Ada pasalnya, banyak kalau itu pasalnya. Makam Ki Gede Ceper atau Syekh Jabar, putra daripada Kanjeng Sunan Bonang. Kami siap untuk membongkar yang makam keramat palsu. Maka itu doakan kami semoga kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari apapun mara bahaya. Ini demi kepentingan umat, agar akidah kita ke depan terselamatkan. Allahu Akbar. Sebenarnya di mana tuh orang yang di mana?
Bahwa siapapun kalau bersalah ya dihukum, kan begitu. Itu dalilnya. Jadi lalu kalau Habib lalu tidak dihukum, Habib tidak dosa, itu kata siapa? Aduh, ada yang dipukul itu kaum muslimin ya. Sumpah, padahal itu sahabat Nabi, ente binatang anjing, laknat dari mencu orang tua kamu oleh beracun. Tapi kalau sudah mengarah ke kriminal, melakukan diskriminasi dan orang yang didiskriminasi tidak terima, itu bisa mengadukan ke pengadilan. Bisa. Itu pelanggaran, itu tindakan melanggar hukum. Menganggap satu ras, satu suku lebih rendah dari kelompok lain. Yang pertama kali masalah nasionalisme saya ya, rasa kebanggaan saya terhadap Indonesia itu ternodai oleh sikap-sikap beberapa habaib. Tidak semua habaib, saya punya banyak teman habaib juga yang sampai sekarang masih silaturahim. Tapi ada beberapa habaib yang membuat hal-hal yang bagi saya menodai ke kemuliaan leluhur saya juga. Saya harus anggap leluhur saya bangsa Indonesia itu mulia, tidak kalah mulianya dengan habaib. Dan ini yang mendirikan Indonesia. Nah, rasa kebangsaan saya itu ternodai ketika muncul ya berita-berita yang terakhir ini. Saya ingin katakan dulu Kiai ya, bahwa bagi saya sendiri berdasar histori masuknya habaib yang baik yang masuk baru abad ke 19 maupun yang masuk sebelumnya, bagi saya sendiri apakah mereka itu turunan Nabi atau tidak, itu bagi saya tidak terlalu penting ya. Ba'lawi kalau bagi saya bukan gitu ya, bukan turunan Nabi karena dari filologi jelas ya. Kemudian dari historik jelas, kemudian juga DNA yang terakhir itu yang sudah ini. Jadi saya tidak percaya. Tetapi bagi mereka yang percaya bahwa mereka itu turunan Nabi ya silakan aja. Saya tidak keberatan. Saya tidak percaya, tapi bagi mereka yang percaya silahkan. Kan sama aja orang ngaku turunan Menak Jinggo, turunan Ken Arok gitu, saya tidak keberatan gitu. Memang kenapa kalau turunan? Bagi saya tidak ada urusan. Tetapi yang saya kemudian tersinggung dari itu ketika peran ulama-ulama Indonesia dan para pejuang Indonesia itu diremehkan. Misalnya cerita bahwa proklamasi kemerdekaan Mei 17 Agustus itu karena bisikan Habib tertentu kepada Bung Karno, itu kan tidak pernah ada dalam cerita itu. Semua yang menulis selama ini, Bung Karno pulang dari Dalat dijanjikan kemerdekaan, lalu terjadi sini tarik-menarik antara pejuang. Yang satu ingin merdeka secepatnya, yang satu menunda sesuai dengan persetujuan Jepang. Sampai Bung Karno diculik. Tanggal 16 itu diculik, nggak ketemu Habib. Diculik oleh pemuda itu, nggak ketemu Habib siapa. Diculik, dibawa ke Rengas Dengklok. Pokoknya merdeka sekarang, kata Bung Karno ntar dulu. Gitu. Akhirnya sesudah itu malamnya rapat di rumah Laksamana Maeda. Laksamana Maeda itu adalah Dandim lah, Dandim kota Batavia, tapi angkatan laut kan, karena di Batavia, Dandim Batavia kalau itu. Laksamana Maeda itu yang minta Bung Karno, Bung, kalau Anda mau rapat untuk merumuskan proklamasi besok pagi, di rumah saya aja, aman, saya yang jaga, bukan Habib. Nggak ada Habib, cerita Habib ini nggak pernah ada di dalam sejarah, kecuali dulu menjadi Usman Yahya itu menjadi muftinya Belanda, yang mengharamkan kita melawan Belanda. Justru itu Habib yang jelas itu tertulis dalam sejarah. Kalau Habib berbisik ke Bung Karno kapan? Dan tidak pernah ada cerita itu.
gitu. Orang boleh mengatakan ya, oh, mungkin Bung Karno bicara berdua ya, Anda ada sejarah tuh nggak bicara, nggak percaya pada bicara berdua. Itu satu. Itu menodai merusak rasa kebanggaan saya bahwa ini perjuangan bangsa Indonesia sendiri. Bahwa ada Habib membantu, ya bisa saja, kan bukan hanya Habib yang membantu. Anggota BPUPK itu kayaknya ndak ada Habibnya. Kalau Cina ada, Jepang ada, gitu. Arab non Habib juga ndak ada karena Abdurrahman Baswedan tuh kayaknya tidak BPUPKI, bukan masuk para pendiri gitu ya. Nah kok sekarang lalu Habib, lalu para pejuang dihabibkan semua kan, Diponegoro, siapa lagi? Imam Bonjol. Wah itu kebanggaan orang Jawa loh, Diponegoro itu. Lalu dihabibkan. Habib dari mana? Ya Habib dari mana gitu. Nggak ada sejarahnya yang menyatakan itu. Nah itu apalagi sekarang langkah-langkah khurafat ya yang dibangun oleh mereka, yang ketika itu muncul gitu, kita nganggap kan itu seperti dongeng. Bukan buat seperti wahyu. Masa malaikat katanya diusir, malaikat dikirimi surat, ini apa ini saya bilang. Jadi agama tuh menjadi dongeng akhirnya. Saya percaya pada mukjizat, pada karomah, tapi enggak kayak gitu juga gitu. Yang cerita-cerita Habib. Nah, ketika ini muncul kan Rumah Irama dituding-tuding oleh seorang Habib. Rumah Irama, kamu fitnah, tunjukkan siapa yang bilang gitu. Kan kemudian muncul semua nih, ngomong ini ngomong ini ngomong ini. Ada yang macam-macam bahwa satu kaki Habib itu lebih tinggi, lebih mulia dari 70 kepala kiai. Kan gitu, itu kan penghinaan betul. Kalau orang tidak terhina dengan ini, saya kira tidak rasa kebangsaannya rendah. Karena itu dinyatakan, harusnya ditegur lah oleh kelompok habaibnya sendiri. Ada yang bilang juga Habib itu meskipun mabuk, berzina, itu jangan dimarahi. Karena kalau Habib itu pasti masuk surga. Aduh dari mana? Nah kalau gitu, dan ini tidak ada yang menjawab bahwa ini tidak benar gitu, nggak ada Habib yang menjawab gitu, bahwa ini loh yang dikatakan, nggak ada tuh yang menjawab, hanya berkekeh aja bahwa Habib itu berperan di Indonesia, Habib itu wali, Habib macam-macam gitu. Nah oleh sebab itu bagi saya ya silahkan, Anda keturunan Ba'lawi gitu kan, ya silahkan. Saya keturunan Mahmudin gitu, ya kan sama aja. Anda keturunan Minajinggo, enggak apa-apa, Minajinggo juga. Bagi saya sama aja Minajinggo atau Ba'lawi gitu, Kenaro gitu. Artinya mereka ini mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintahan. Nah yang khurafat-khurafat itu menurut saya harus diakhiri sekarang, karena menimbulkan fitnah kan. Fitnahnya apa? Misalnya itu mendirikan kuburan-kuburan tuh karena si Habib itu yang mendirikan kuburan-kuburan itu sebelumnya pernah berfatwa bahwa Habib itu meskipun sudah mati mendatangkan uang, kan gitu kan. Itu kan fatwanya waktu itu agar orang menyembah. Lah kok ujung-ujungnya lalu membuat kuburan agar orang bersedekah di situ, kan tidak benar. Orang bersedekah agar ini dianggap Habib keramat. Ada di daerah Jawa Timur itu ada kuburan korban PKI tahun 65. Dulu disebut Sayyid Y gitu, kalau Jawa Timur kan Y gitu. Nggak ada yang peduli. Lalu tiba-tiba beberapa tahun terakhir ini itu dibangun di sini, dibangun Habib ini, orang berbondong-bondong. Kenapa ini siapa? Nggak jelas kan? Nah, yang begitu itu membodohi bangsa Indonesia. Tapi saya ya hormat aja pada Habib-Habib seperti saya menghormati orang lain gitu. Karena kedudukannya bagi saya di depan hukum dan pemerintahan sama aja. Gitu. Kiai. Ya, jelas ya. Jadi beliau punya dua kesimpulan. Yang pertama, semua manusia sama. Ya. Mau Bani Minajinggo, mau Bani Kenaro, Kendedes, apa yang lainnya lah, atau Bani
Toshiba misalnya gitu, sama saja. Yang kedua bahwa beliau tidak terima, tidak terima kalau leluhurnya itu dihinakan, menganggap bahwa leluhur bangsa Indonesia ini tidak berjuang. Ya. Seakan-akan kuburan-kuburan para pejuang pahlawan itu nggak ada nilainya. Justru orang yang selama ini dianggap sebagai pro kepada penjajah kok malah dipahlawankan. Mungkin itu Prof. Iya, iya. Jadi betul. Jadi yang membantu Indonesia itu berjuang sendiri. Satu-satunya bangsa yang mengusir penjajahnya adalah orang Indonesia dan bangsa Indonesia sendiri. Bahwa ada orang lain yang membantu bukan hanya Baba Alawi, Baba Alun juga. Baba Alun, iya kan? Iya. Baba Jack Ma. Belanda dulu yang mendirikan partai politik pertama di Indonesia itu dulu Belanda, namanya Eduard Weizsäcker. Multatuli. Iya, itu kan membantu Indonesia, gitu. Bukan hanya Habib. Jadi Jepang lebih banyak membantu daripada Habib. Malah kalau Jepang tuh memfasilitasi kemerdekaan itu sejak awal masuk. Minta agar lawan tuh Belanda karena kita bangsa Asia, bangsa yang sama dengan mereka. Kan itu Jepang. Sampai kita bangkit semua rakyat itu. Rasanya ndak ada tuh Habib-Habib waktu itu. Saya ndak tahu ya Habib siapa ya yang ikut-ikut begitu itu. Berjuang kemerdekaan Indonesia itu. Yang namanya terkenal ya. Kalau Pak Baswedan itu Arab Indonesia, tetapi dia menurut sumber itu bukan Habib. Baswedan tuh bukan Habib, bukan Baklawi, maksud saya. Itu yang yang saya ketahui. Tapi mari kita bersatulah sebagai bangsa, jangan membuat kasta-kasta di dalam keberagaman. Yang satu lebih mulia, yang satu berhak masuk surga, yang satu masuk neraka, itu enggak boleh begitu. Dalam keberagaman itu sama di depan Allah, takwanya aja. Gitu ya. Ketika mencuat masalah ini Prof, masalah pembahasan nasab dan pengungkapan pemalsuan kuburan, termasuk juga pemalsuan sejarah kemerdekaan, pemalsuan berdirinya NU, pemalsuan Ojatman dan sebagainya, muncul ada statement dari orang-orang tertentu yang mengatakan bahwa ini kan berarti membeda-bedakan antara yang satu dengan yang lain. Kita sama-sama pribumi gitu loh. Kenapa harus ada dikotomi? Tapi kalau kita lihat memang siapa sih yang memulai memisahkan diri dari istilah keindonesiaan dengan menyebutkan daerah-daerah asalnya kan? Nah, tanggapan Profesor gimana? Enggak, kalau identitas kesukuan di Indonesia itu sudah lama, tetapi tidak pernah ada statement bahwa satu suku misalnya Jawa lebih mulia dari Melayu, Melayu lebih mulia dari Batak, enggak ada waktu itu. Ini kan baru-baru saja ini lalu dimasukkan dengan cara keagamaan bahwa Habib itu lebih mulia. Silahkan bagi yang percaya, karena yang tidak percaya itu punya dalil keagamaan yang kuat juga bahwa orang yang di depan Allah itu hanya takwanya, bahwa siapapun kalau bersalah ya dihukum, kan begitu. Itu dalilnya. Jadi lalu kalau Habib lalu tidak dihukum, Habib tidak dosa, itu kata siapa? Saya ini enggak tahu ya sejak kapan munculnya Habib ini sebagai kelas sosial yang tinggi gitu ya. Dulu waktu saya kecil Habib tuh ya biasa aja, jual minyak nyong-nyong, jual buku Ratib Haddad gitu, buku-buku dijajakan ke rumah lalu kita kasih makan. Itu Habib dulu. Saya tidak tahu kapan kemudian Habib dianggap orang ini. Saya kira kalau peristiwa politiknya saya menandai itu sejak zaman reformasi. Sebelum reformasi itu Habib ya sama aja dengan orang lain gitu. Kok tiba-tiba sesudah reformasi muncul satu kelas tertentu. Yang kemudian melunjak-lunjak terus. Aduh, saya bilang bangsa Indonesia ini ya mulia juga. Dan itu sebabnya saya mau bicara di sudut sejarah perjuangan bangsa, dari sudut politik dan dari sudut konstitusi aja. Akidahnya saya ikutlah dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah gitu, yang juga bermacam-macam. Saya tidak akan berdebat soal itunya karena sudah saya punya akidah juga yang sudah saya yakini sebagai orang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Gitu aja. Nah terus
kaitannya dengan semakin berkepanjangannya konflik masalah nasab itu ya Prof. Mungkin punya pandangan lembaga mana atau institusi mana yang punya dalam tanda petik kewajiban ya, baik secara moral maupun secara konstitusi untuk mungkin menuntaskan masalah ini supaya cepat tuntas, karena bagaimanapun juga sekarang sudah menjadi isu yang bahkan menginternasional dan menimbulkan konflik horizontal di antara warga kita. Apa yang harus dilakukan dan oleh siapa gitu? Kalau itu sebenarnya yang paling berperan ya tokoh-tokoh masyarakat sendiri. Tetapi sebenarnya kalau di dalam konvensi PBB itu memang konvensi tentang hak asasi manusia itu tidak boleh lah ada diskriminasi, ada tindakan-tindakan yang membedakan kelompok masyarakat. Pria, wanita, warna kulit, agama, Habib bukan habaib itu harus dianggap sama. Itu konstitusi internasional, konvensi PBB yang kemudian diakui juga di dalam tata hukum kita. Nah, oleh sebab itu kalau sifatnya hubungan sosial supaya tokoh-tokoh masyarakat ya seperti Syarif sudah lakukan, semua harus berteriak dalam hubungan sosial. Tapi kalau sudah mengarah ke kriminal, melakukan diskriminasi dan orang yang didiskriminasi tidak terima, itu bisa mengadukan ke pengadilan. Bisa. Itu pelanggaran, itu tindakan melanggar hukum. Menganggap satu ras, satu suku lebih rendah dari kelompok lain. Nah, tapi jangan sampai ke situ lah ya, jangan sampai ke situ. Tapi hukum ya bisa saja, apalagi kemudian ada komersialisasi gitu ya. Pengumpulan uang dari kuburan-kuburan yang tidak pernah dipertanggungjawabkan sampai berpeti-peti konon ya, meskipun itu, tapi mungkin juga loh uang banyak itu, karena kalau orang Indonesia datang ke kuburan-kuburan yang dianggap keramat itu kan ada, kadangkala ada yang mungut, kadangkala juga ada amplop di situ dimasukkan kotak gitu. Ya saya sering juga ke kuburan Wali Songo, ke kuburan kalau ada kotak gitu kan masukkan gitu. Tidak selalu bernilai recehan, itu bisa uang besar juga. Kalau orang kota-kota datang ke situ punya keyakinan menghormati leluhurnya gitu, atau dianggap karena tidak tahu menganggap bahwa ini waliullah dikasihkan uang ke situ, yang bertanggung jawabkan itu siapa? Gitu kan? Nah itu bisa juga pemungutan uang tanpa izin dan itu tidak boleh. Itu bisa masuk kategori pungli ya, Prof? Ya bisa aja, tinggal anunya aja. Bukan pungutan lillahi ta'ala ya. Ya tapi kita tidak usah sampai ke sana lah. Kita sebagai bangsa bersatu aja. Jangan berpikir bisa mendiskriminasi oleh orang lain, gitu aja. Nah ya. Untuk polemik nasab sendiri misalnya. Kan tadi Profesor sudah menyimpulkan bahwa Ba'alwi atau habaib itu beliau yakin bukan dzurriyyah Rasulullah. Tetapi faktanya di tengah masyarakat masih ada kelompok-kelompok yang juga terbagi dua suara ini. Untuk menyelesaikan, untuk mengambil kesimpulan atau konklusi bahwa ini dzurriyyah atau bukan, itu mungkin siapa yang harus, apa yang harus dilakukan, Prof? Gini, saya tadi katakan tokoh-tokoh masyarakat sendiri. Yang kedua tentu ilmu pengetahuan. Kan? Ilmu pengetahuan sekarang tuh sangat canggih. Sudah ada tes DNA, ada filologi, ada ilmu sejarah, gitu ya. Itu kan sebenarnya bisa menjelaskan. Tapi mungkin itu dalam waktu pendek kita mungkin hanya bisa meredakan situasi itu. Tapi kalau menghilangkan pendapat-pendapat yang salah itu perlu waktu pendidikan yang mungkin agak sedikit lebih lama. Tidak apa-apa. Kita didik masyarakat, kita beri kesadaran bahwa ini tanah air kita yang kita banggakan, diperjuangkan oleh leluhur kita sendiri, gitu. Dengan catatan sejarahnya yang sudah lama. Bukan sejarah-sejarah buatan baru, gitu, sudah lama. Nah, kira-kira perlu nggak ada pertemuan antara dua pihak yang berselisih tadi diinisiatifi oleh siapa gitu? Apakah Majelis Ulama atau PBNU atau oleh pemerintah? Ya silakan aja kalau itu bagus, kalau memang bisa dilakukan. Kalau saya sih, kalau saya ketemu dengan duanya hari ini, saya ketemu dengan Kiai Syarif Rahmat. Kemarin saya ketemu dengan para habaib yang paham dengan apa yang saya katakan, bahwa saya tidak percaya soal itu, tetapi kalau Anda percaya saya hormati, gitu aja. Dan ketemu, makan, dan mau berdiskusi
Sudah dijadwalkan akan diskusi, oke diskusi. Saya bilang. Nah itu tadi ketemu makan, kami juga sudah ngalami barusan tuh. Itu datang langsung, ya kebiasaan pada suku kan pidato, kopi, dahar, nah ini foto-foto. Terkait dengan pemalsuan sejarah tadi, Prof. Ini kan apa ya, berhubungan dengan marwah kebangsaan kita. Iya itu yang saya rasakan, saya merasa terpukul tuh marwah kebangsaan saya itu. Marwah bahwa nenek saya dilecehkan, dianggap apa namanya pemimpin-pemimpin saya, guru-guru saya, kiai-kiai saya dianggap kepalanya tuh di bawah Habib gila sekalipun katanya kan. Habib gila pun kalau turun Nabi gila sekalipun enggak apa-apa itu masuk surga kan gitu. Kalau kiai-kiai Indonesia tuh apa? Kamu kan kalau enggak ada Habib kamu nyembah batu katanya. Masa iya begitu? Itu sejarahnya ya bahwa Islam datang dari sana iya, tapi tidak bisa lalu diklaim oleh apa orang yang menamakan diri Balawi, karena sumbernya banyak di Indonesia. Betul. Banyak orang kita juga yang belajar Islam langsung ke sana, iya kan? Bahkan ada Cheng Ho juga. Ya, ada Cheng Ho. Iya kan? Saya sering mengingatkan teman-teman bahwa ada juga dari Trah Cina atau Tionghoa yang apa ikut berdakwah di Indonesia seperti Raden Fatah kan itu. Ya, Raden Fatah. Itu Cina, keturunan Cina. Itu Fatah lah ya. Iya. Nah, tapi masalahnya kan gini, Prof, sekarang itu kaitan dengan tadi ya, pemalsuan sejarah bahkan sudah ada di buku-buku toh. Bayangkan anak-anak sekolah sudah diajari buku-buku yang sejarahnya itu palsu. Kira-kira bisa nggak? Karena kan pelakunya itu sudah diketahui. Si apa ya, sutradaranya, pembuat naskahnya itu sudah diketahui, si pembuat kuburan palsu, pembuat sejarah palsu, memasukkan sejarah Datman, sejarah NU yang diputarbalikkan itu kan diketahui lah kelompok dan orang mana. Bisakah itu hal ini dibawa ke ranah hukum? Ada dua. Kalau sejarah itu betul-betul ditulis sejarah berdasar fakta dan analisis ilmu sejarah, itu tidak bisa ditentukan mana yang benar dan salah. Biar terus ilmu berkembang, saling berdebat, saling membuktikan sejarah. Kalau itu sejarah. Tapi kalau itu buatan, sengaja memalsu, itu melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Apa itu? Membuat kebohongan berdasar ras, suku, dan macam-macam gitu. Itu kan ada Undang-Undang Nomor 1 46 lah itu. Ancamannya berat lah itu. Kalau pidana, berarti pidana ya? Iya pidana. Undang-Undang Nomor 1 46 itu tindak pidana. Tindak pidana peraturan tindak pidana Indonesia gitu anunya. Dan sekarang masih berlaku. Dan banyak yang jadi korban gitu. Bisa orang buat sejarah sengaja memalsukan, kalau sengaja memalsukan. Tapi kalau ada dasarnya, metodologinya, hanya bisa dilawan dengan metodologi yang sama, kan gitu. Ya, itu. Makanya kemarin waktu saya Menko Polhukam itu kan ada yang minta agar pemerintah menulis ulang sejarah Indonesia. Persis, saya setuju betul. Saya bilang, tulis ulang sejarah Indonesia, yang nulis siapa? Nanti ganti pemerintah disalahkan. Versi lagi. Disalahkan lagi kan. Orde Baru sudah nulis sejarah, katanya salah. Diperbaiki, bilang lagi itu salah. Lah sudah, kembalikan ke ilmu saja. Nanti kan masyarakat akan dewasa makin lama itu. Nah itu kan dalam kasus-kasus yang mungkin mukhtalaf fih ya. Iya. Kalau yang mujma' alaih misalnya atau mutafaqun alaih ya, seperti proses kemerdekaan. Kemudian ada cerita baru. Ini kan jelas bukan mukhtalaf fih, bukan sesuatu yang diperselisihkan. Atau katakanlah bahwa ini sudah pasti NU berdirinya seperti ini, Datman berdirinya seperti ini, saksinya, lalu ada orang yang membuat cerita tersendiri yang sama sekali tidak punya landasan historis. Nah itu kan berarti pelanggaran ya. Apakah ada jalan untuk itu pelanggaran kaedah keilmuan kan, ilmu sejarah namanya. Bisa dibawa ke ranah hukum ya. Ini kan negara ya. Kalau mereka mengatakan sejarah lalu tidak ada tindak pidananya, tetapi kalau sengaja memalsukan sejarah itu namanya berita bohong. Tidak boleh. Ada pasalnya ya? Ada pasalnya, banyak kalau itu pasalnya. Alhamdulillah telah kita dengarkan penjelasan dari beliau. Jadi
yang perlu kita ambil kesimpulan bahwa para klan Habaib Ba'alawi ini memang dari dulu pembuat kacau. Mereka itu kalau disimak penjelasan dari beliau ini, manusia cari aman. Kalau di mana pihak yang kuat, maka di situ ada mereka. Jadi mereka itu mengambil manfaat lah, bisa dibilang mengambil manfaat, cari aman, mengaku-ngaku keturunan Nabi, padahal gen Yahudi. Jadi secara DNA ya mereka ini gen Yahudi. DNA itu tidak ada masalah kalau dalam soal nasab ini. Tapi bukan urusan menisbat nasab. Bukan mengisbat nasab. Karena sudah jelas tu. NU sudah berfatwa pada tahun 2004 bahwa kalau untuk membatalkan nasab tidak ada masalah. Dan DNA, ilmu DNA ini perlu, sangat dibutuhkan untuk melacak siapa mereka ini. Karena mudah sekali orang-orang mengaku-ngaku keturunan Nabi kalau tidak ada bukti. Mudah sekali. Harus ada bukti kalau mengaku keturunan Nabi, harus ada bukti. Bukti secara ilmu nasab, sejarah, dan ilmu DNA untuk melacak siapa. Jadi dengan ada DNA ini, mereka itu terbukti bukan keturunan Nabi. Karena untuk menjadi keturunan Nabi, ya pertama harus lewat syarat-syaratnya dulu. Ya DNA-nya, DNA Arab. Karena Nabi kan orang Arab. Bukan orang Yaman, orang Arab. Jadi sangat licik mereka ini, Ya banyak orang-orang kita tu ketipu karena sorban dan jubah. Kelihatan alim ulama padahal bukan. Contoh Ketua RA Taufik Assegaf. Dia mengaku sendiri tidak pernah mondok. Hukum makruh aja salah menyebutkan dia. Definisi hukum makruh salah. Kan ada video yang beredar. Jadi mereka ini tak pernah mondok seperti kita. Mondoknya mondok sekedar aja. Habis itu dakwah. Jadi dipromosi di atas mimbar-mimbar. Pakai sorban, jubah, jadi kelihatan alim. Itulah kita manusia yang awam, ketipu dengan pakaian, tertipu dengan jubah. Tertipu dengan jubah. Fanatik buta. Janganlah fanatik buta, cari pengetahuan. Mereka itu arogan. Pakai kekerasan. Buktinya sudah ada. Jangan ditanya lagi. Banyak jejak-jejak digital mereka itu. Cukup sekian dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.